Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yesli Zuwardi, NIM 22110010 dari kelas K, Sistem Informasi S1 Stikom UI Lindo Kupang tahun 2022. Ingin mempresentasikan tugas akhir semester, yaitu penerapan supply chain management pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang berkonsentrasi pada produksi makanan ringan, yaitu berbahan dasar kacang. Untuk proses bisnis dan ruang lingkupnya, PT Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman yang didirikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Bapak Darmo Putra pada tahun 79 dengan nama di bawah kelompok usaha Tudung atau Tudung Group. Selain Garuda Food, Tudung Group juga menaungi NNS Group atau PT Sinar Niaga Sejahtera, bergerak di bisnis distribusi logistik, PT Bumi Mekar Tani atau BMT, fokus di bidang plantation, PT Nirmala Tirta Agung atau NTA di bisnis air minum dalam kemasan, dan juga PT Global Solution Institute yang bergerak di bidang pelayanan jasa pelatihan, seminar, event organizer, dan konsultasi manajemen. Yang akan kita bahas yaitu produk-produk Garuda Food yang berkonsentrasi di divisi produk kacang. Di antaranya ada produk-produk yang sudah tidak asing lagi, yaitu kacang kulit Garuda, kacang atom, kacang telur, dan juga kacang panggang. Kemudian teknik pemilihan supplier yang dianut oleh PT Garuda Food, yaitu yang pertama, teknik memilih supplier dengan jalur distribusi yang pendek dan juga membentuk kemitraan. Kacang tanah yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kacang di PT Garuda Food yang didatangkan dari lingkup Jawa Tengah maupun Pulau Jawa, yaitu berasal dari daerah Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Jepara, Pati, Cilacap. Untuk di Jawa Timurnya datang dari Lamongan, Tuban, Gresik, Situbondo, Trenggalek, dan Jember. Sedangkan yang di luar Jawa yaitu dari Bali dan Lampung, yang masih dekat-dekat di daerah Jawa ya, tinggal satu penyeberangan. Kemudian untuk yang bahan tambahan makanan digunakan sebagai penambah cita rasa dan mengawetkan makanan, didatangkan dari supplier yang sudah berlangganan, yakni dari Rembang dan Solo. PT Garuda Food juga bekerja sama dengan para petani kacang lokal. Garuda Food akan lebih mudah memantau dan membina para petani yang sudah menjadi mitranya agar bahan baku kacang yang dihasilkan mempunyai standar kualitas yang telah ditentukan oleh pabrik dan juga bernilai beli lebih murah. Selain itu, Garuda Food juga telah menjalin kemitraan dengan produsen bahan baku pendukung, di antaranya para petani garam, distributor garam, petani gula dan distributor gula, penghasil rempah dan distributornya, serta pemasok bahan packaging seperti plastik, kertas, kardus, dan aluminium. Kemudian dalam pemilihan supplier juga telah menentukan standar spesifikasi bahannya. Untuk kacang tanah, yaitu harus bersih dari kontaminan, kacang harus fresh dan tidak layu, kacang tidak berjamur, dan kacang tidak busuk. Untuk bahan tambahan makanannya maupun yang dimaksud adalah penyedap makanan, harus berwarna dasar putih, bebas dari partikel padat atau tidak terkontaminasi tanah, tidak menggumpal, dan memiliki ketahanan umur simpan 2-3 bulan batasnya. Apabila speknya memiliki umur simpan lebih dari 2-3 bulan, dikhawatirkan akan susah larut dalam pencampuran nanti. Kemudian strategi rantai pasok untuk melakukan pembelian kepada supplier. Garuda Food menggunakan strategi integrasi vertikal, di mana strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang bisa diakuisisi meliputi perusahaan supplier ataupun perusahaan distributornya. Berikut merupakan bagian alur dari pengajuan atau apabila ada supplier yang ingin mengajukan
bahan-bahan bakunya ke PT Garuda Food. Kemudian berikut strategi yang digunakan Garuda tadi menganut sistem integrasi vertikal, yaitu untuk yang pada bagian kacang tanah. Kacang tanah merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam memproduksi kacang ataupun kacang atom pada PT Garuda Food. Kacang tanah dihasilkan dari pertanian kacang oleh si penghasil kacang tanah atau petaninya langsung, yang dimana tadi mitra petani atau mitra binaan dari PT Garuda Food. Kacang yang telah diperoleh oleh perusahaan biasanya diperoleh dari distributor kacang tanah yang speknya telah disepakati. Distributor ini mendapatkan kacang tanah dari para petani kacang dan menyalurkannya ke PT Garuda Food. Adapun penyedia atau distributor kacang tanah yang bekerjasama dengan perusahaan ini adalah PT Bumi Mekartani, yang dimana ini juga merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Food yang khusus untuk mengelola bahan baku tanah dan membina para petani kacangnya. Kemudian distributor bahan tambahan makanan untuk penyedap rasa juga telah bermitra dengan PT Ajinomoto Indonesia. Untuk distributor bahan pengemas juga bermitra atau berlangganan pada pabrik-pabrik plastik, kaleng, kardus, yang tentunya di daerah Pati juga sudah ada pabrik tersebut. Untuk supply chain management pada PT Garuda Food dimulai dari yang pertama, yaitu sisi supplier. Bahan baku utama dalam produk kacang Garuda yaitu kacang tanah. Daerah Jawa Tengah dinilai merupakan penghasil kacang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, Garuda Food bekerjasama dengan petani lokal sebagai pemasok utama bahan baku berupa kacang tanah. Kacang tersebut didatangkan langsung dari berbagai penjuru provinsi Jawa Tengah, diantaranya Pati, Jepara, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Cilacap. Untuk menjaga kualitas produk, tentunya kacang harus melewati tahapan pembersihan dan penyortiran sesuai standar pabrikan. Selain penyediaan bahan utama tersebut, diperlukan bahan tambahan untuk mengolah kacang menjadi berbagai produk seperti kacang atom, kacang telur, ataupun kacang kulit sendiri. Bahan tambahan tersebut berupa garam, tepung, gula, penyedap makanan, dan minyak. PT Garuda Food juga telah bersama dengan petani garam yang berada di daerah Pati dan Rembang, serta pabrik gula, penyedap rasa yang tadi Ajinomoto, dan minyak untuk menjalankan rantai produksi. Kemudian untuk proses packaging juga telah bermitra dengan supplier sebagai pemasok bahan plastik, kardus, kaleng, maupun aluminium. Untuk proses selanjutnya yaitu proses manufaktur. Urut-urutannya yaitu persiapan bahan baku utama kacang tanah, kemudian dibersihkan dan disortir. Disiapkan juga bahan baku pendukung, dan tentunya telah diracik sebagaimana formula dari spek pabrik. Kemudian baru dimasak, dan juga yang terakhir sebelum didistribusikan yaitu proses packaging. Untuk kemudian lanjut ke distribusinya. Distributor ini ditujukan untuk memasarkan produk jadi yang telah dihasilkan oleh Garuda Food ke berbagai daerah pemasarannya. Adapun distributor yang bekerjasama dengan perusahaan ini adalah PT Sinar Niaga Sejahtera. Distributor ini merupakan divisi distribusi yang masih dalam satu lingkup anak perusahaan. Kemudian untuk pemasaran retailnya, supermarket merupakan level paling akhir dalam kegiatan supply chain pada Garuda Food. Perusahaan memasarkan produknya ke pasar internasional, supermarket, retail, grosir, warung kelontong, maupun ke agen-agen sehingga produk bisa sampai ke tangan konsumen akhir. Berikut adalah skema SCM pada PT Garuda Putra Putri Jaya.
Dimulai dari pengumpulan bahan-bahan baku atau bahan mentah dari supplier, baik itu berupa kacang, bahan tambahan makanan, dan pengemasan, dilanjutkan dengan proses manufaktur hingga dari bahan-bahan baku sampai ke finish good atau bahan yang sudah di packaging dan siap didistribusikan. Kemudian didistribusikan oleh PT Sinar Niaga Sejahtera ke retail outlet maupun ke agen-agen yang bisa dan langsung bisa kita dapatkan di warung-warung maupun supermarket. Untuk manajemen distribusi dari PT Garuda Food, yaitu PT Garuda Food memiliki anak perusahaannya sendiri yang ditugaskan sebagai divisi distribusi, yaitu PT SNS. PT SNS ini merupakan divisi distribusi yang merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Food, didirikan pada tahun 94. Peran SNS sangat menentukan bagi perkembangan Garuda Food karena perannya, berbagai macam produk Garuda Food bisa diperoleh oleh konsumen di wilayah-wilayah sampai ke pelosok seluruh Indonesia. Hingga tahun 2010, SNS telah memiliki lebih dari 170 depo di 16 region yang tersebar di seluruh Indonesia, yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara, DKI, Modern Market, Sumbaksel, Sumbagut, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak hanya itu, untuk memperluas jaringan, SNS juga bermitra dengan subdistributor besar yang tersebar di Aceh sampai Papua. SNS juga memiliki sistem teknologi informasi yang terintegrasi dari proses pemesanan oleh pelanggan sampai ke pengelolaan rantai pasokan dan logistik. Untuk infrastruktur teknologi informasi dari PT Garuda Food, yaitu PT Garuda Food telah lama melakukan transformasi teknologi sebagai bagian dari strategi pengembangan dan inovasi, baik dalam hal produk maupun proses, dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan bisnis performance. Transformasi teknologi Garuda Food sudah lama dimulai, kurang lebihnya 3-4 tahun lalu. Mulanya transformasi teknologi di bidang sales dan marketing, kemudian baru merambah ke supply chain management, dan selanjutnya transformasi di procurement. Sejauh ini, tools yang sudah dikembangkan di Garuda Food antara lain yaitu satu ada connectivity, yaitu bagaimana membuat linkage antara data operation dan data management. Yang kedua data processing, informa dari operation. Yang ketiga automation technology, IoT atau Internet of Things, selected automation technology yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Garuda Food sebagai produsen makanan dan minuman. Operation control untuk critical process yang memerlukan compliance 100%, dan Gary X Quest yaitu pabrik digital yang berlokasi di Gresik. Ini merupakan inovasi kunjungan pabrik digital pertama di Indonesia. Kemudian perancangan sistem SCM yang dibangun, PT Garuda Food membuat atau memakai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning, di mana MRP sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan invoice, dan akunting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia itu sendiri. Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama, PT Garuda Food Putra Putri Jaya sebagai salah satu perusahaan besar dan berpengalaman di Indonesia telah menerapkan supply chain management yang baik dan efektif. Pemilihan supplier dilakukan dengan perkenalan supplier, dilanjutkan dengan penerimaan sampel produk dari calon supplier, kemudian quality control, produksi, melakukan percobaan dan analisa terhadap sampel produk, dilanjutkan dengan melakukan supply unit apabila sampel produk yang ditawarkan supplier sesuai, maka supervisor procurement memasukkan ke master list supplier. Yang ketiga, PT Garuda Food bekerjasama dengan para petani lokal
di mana Garuda Food akan lebih mudah memantau dan membina para petaninya yang sudah menjadi mitranya agar bahan baku kacang yang dihasilkan mempunyai standar kualitas yang telah ditentukan oleh pabrik dan juga bernilai beli lebih murah. Yang keempat, PT Garuda Food membuat atau memakai sistem ERP bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.